Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang pengaturan output pada SQL Plus. Tujuan pembelajarannya dari bab ini adalah membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL Plus, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, menyimpan hasil proses kustomisasi. Variabel substitusi. SQL Plus ini menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Jadi pada percobaan pertama, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Nanti akan inputannya seperti ini. Kita akan coba. Kita masuk dengan menggunakan user Scott. Kita tampilkan nomor pegawainya, name, misal nomor departemen. Dimana seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan, maka kita menggunakan ampersand di sini pengaturan output ini 6. Maka akan muncul output seperti ini. Enter file value for employee 6. Kita tambahkan ampersand di sini, dia muncul seperti ini. Enter value, kita inputkan nomor pegawainya, misalkan seperti pada percobaan 7369. Nah, maka akan seperti ini. Jika kita menginputkan 7369, maka where ini dia akan dijalankan, dimana menu-nya sama dengan 7369, maka akan ditampilkan nomor 7369 itu adalah seorang pegawai yang bernama Smith, yang gajinya 800, yang nomor departemennya adalah 20. Variabel substitusi ini dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut: kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement select. Pada percobaan 2, tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Maka tadi yang diinputkan adalah nomor pegawainya, dan di sini kita akan mencoba untuk bagaimana cara menginputkan kondisi. Seperti pada percobaan, di sini kita akan menginputkan kondisi. Ditampilkan nomor pegawai, menu, lalu kita tambahkan ampersand di sini, kolom lain, from ENP, di mana persen kondisi untuk menunjukkan kondisinya. Nah, maka muncul output masukkan nilai untuk kolom lain. Kita akan miripkan dengan percobaan. Misalkan di percobaan ini dia diinputkan name, kolom lain kita isikan name, maka akan dijalankan. Dia select menu name from emp, lalu masukkan nilai kondisinya. Kondisi kita masukkan kondisinya seperti apa. Di percobaan ini dia memasukkan kondisi depno, maka apabila kita memasukkan depno, kita tinggal mengisikan di sini depno, ingin mencari yang nomor berapa. Kita samakan pada percobaan nomor 10, maka hasilnya akan seperti ini. Ditampilkan menu dan name, dimana kondisinya yang nomor departemennya adalah 10, Clark King Miller. Lalu penggunaan perintah set verify. Perintah set verify ini digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Pada percobaan 3, kita akan coba langsung coba set verify.
on, lalu mulai untuk menuliskan statement select from, oke, dimana kondisinya ilmu sama dengan ampersand employee 6 untuk diinputkan. Dan outputnya kita masukkan nilai untuk employee 6. Pada percobaan ini 7369. Nah, jadi pada set verify ini dia digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Di sini sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel. Maka ini hampir sama seperti yang tadi. Cuman pada set verify ini dia untuk menampilkan teks keterangan yang dia itu sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Jadi kita masukkan nilai di sini 7369, maka dimana MNU-nya sama dengan 7369 dan hasilnya adalah ini Smith yang gajinya 800, Depno 20. Lalu nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal dan atau karakter. Karakter tipe data tanggal. Percobaan 4, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Maka permintaan percobaan yang sesuai dengan yang diinputkan. Maka kita coba percobaan gaji setahun dikali 12 where di mana jobnya karakter, maka kita berikan, karena job itu karakter, kita berikan tanda petik tunggal di sini persen job title. Nah, masukkan nilai untuk job titelnya. Apabila kita menginginkan clerk, kita tuliskan clerk di sini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi akan ditampilkan ini Depno dan salnya selama setahun, dimana jobnya kita beri tanda petik tunggal di sini karena job bertipe karakter. Lalu ampersand untuk menginputkan outputnya, untuk menginputkan jobnya, lalu masukkan nilai. Outputnya adalah ini interval for job title, masukkan nilai jobnya. Jadi kalau kita ketik clerk di sini, maka ename ini adalah yang jobnya clerk. Lalu penggunaan variabel substitusi ampersand ganda. Variabel substitusi ampersand ganda ini dan digunakan untuk melakukan reuse, memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Jadi dia bersifat reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan. Pada percobaan 5 kita akan coba reuse dan from kan berdasarkan nama kolom.
Nah, outputnya akan seperti ini, masukkan nilai untuk nama kolom. Nah, apabila ini pada percobaan depno, kira-kira nama kolom depno muncul. Jadi variabel substitusi ampersand double ini tanda untuk melakukan reuse atau memakai kembali. Ya, jadi dia sifatnya memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Jadi dia akan seperti ini. No name job depno. Hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan nilainya yaitu depno. Depno ini dia melakukan reuse, memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya 10 10 10 20 20 dan seterusnya. Ditampilkan no name job dan depno dengan menggunakan ampersand ganda atau variabel substitusi ampersand ganda untuk melakukan reuse. Lalu penggunaan perintah accept. Perintah accept ini digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Jadi perintah accept ini kita harus memiliki simpanan SQL, file SQL di folder kita. Nanti saat kita klik, maka accept ini akan keluar seperti ini, tabel. Nah, pada perintah accept ini kita harus membuat sebuah file dulu, file SQL. Pada percobaan 6 ini kita buat dulu seperti ini, isi dari file coba1.sql. Kita bisa membuatnya dari notepad. Saat kita save dalam format txt. Nah, ini adalah yang kita tulis di sini seperti ini. Lalu kita simpan, simpan di lokasi mana. Lalu kita rename teks ini ganti dengan SQL. Nah, lalu kita jalankan di sini. Saat kita menyimpan filenya, isi dari file harus ada accept, karena itu adalah perintahnya, perintah accept yang digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Nah, kita akan coba. Karena file saya letakkan di dengan nama coba.sql, maka kita seperti pada percobaan coba.sql. Nah, maka file yang barusan kita simpan tadi pada coba.sql kita gunakan add, lalu lokasi file yang Anda simpan tersebut, dia akan menampilkan atau mengeksekusi perintah dari isi yang ada di dalam coba.sql. Lalu dia memberikan output seperti berikut, masukkan nama departemen. Seperti pada percobaan, kita masukkan di sini sales. Nah, maka akan dijalankan statementnya select dari departemen, dimana denimnya upper sales. Maka dia akan keluar seperti ini, sales yang lokasinya Cicaku. Lalu penggunaan perintah define atau undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut: memberikan perintah undefined keluar dari SQL plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada setiap session,
modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session, modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Jadi perintah define ini bisa untuk menyimpan satu kolom, seperti misalnya pada percobaan 7 untuk menyimpan nama departemen. Konstanta untuk menyimpan define akan keluar seperti ini. Telah disimpan dep name yang namanya sales bertipe karakter. Lalu kemudian gunakan variabel dep name tersebut pada perintah SQL. Kita tuliskan statement select from dep, dimana dename-nya adalah ampersand dep name. Nah, maka dia akan langsung muncul sales lokasi Cicago, karena kita setelah menggunakan define, dimana konstanta yang untuk menyimpan departemen name ini, dan kita masukkannya sales, maka dia yang muncul adalah sales. Define dep name sama dengan sales karakter. Lalu untuk menghapus konstantanya, gunakan perintah undefine. Kita tinggal mengganti define ini dengan undefine. Lalu nama yang kita hapus dep name undefined define dep name. Nah, simbol dep name telah terundefined, maka telah terhapus, sudah dihapus, berhasil dihapus. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL Plus Environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql, digunakan perintah show all. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql, kita gunakan show all. Nah, sini akan muncul kustomisasinya, macam-macam, ada banyak. Nah, pada ini kita pada SQL Plus ini, SQL Plus Environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql ini. Nah, untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login, gunakan perintah show all. Jadi ini adalah isi dari setting yang tersimpan dalam login.sql. Lalu penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintaknya seperti berikut. Lalu pilihan atau option yang bisa digunakan: clear, menghapus sembarang format, melakukan format atas tampilan kolom, heading text, mengatur judul kolom, justify line, mengatur rata kiri, kanan atau tengah. Cobaan 9. Kita coba
kolom ini heading employee name format karena di sini format maka dia melakukan format atas tampilan kolom. Tampilan kolomnya format A15. Berikutnya kolom salary, kita gunakan justify, mengatur rata kiri, kanan atau tengah. Di sini kita menggunakan left berarti kiri. Formatnya seperti ini atas tampilan kolom $99,90.00 lalu kolom MCR format, sebanyak 10 kali, null no manager. Jika null maka no manager. Untuk menampilkan current setting pada satu kolom, misal ini, maka nanti kolom name ini dia akan memiliki heading text dengan format A15. Headingnya employee name, sal yang memiliki justify left, formatnya seperti ini, MCR dengan format seperti ini, jika null no manager. Dan kalau misal kita ingin menghapus kolom itu, kita tinggal kolom name clear. Jadi kalau misal kita menginginkan untuk tampil, maka dia akan tampil seperti ini. Kita gunakan kolom name heading employee name. Untuk memanggilnya kita gunakan kolom name, maka name on employee name dengan format A15. Kalau kita kolom sal, maka sal akan seperti ini, sal on format justify left seperti yang kita tuliskan. Lalu kolom MCR on format null no manager. Nah, sekarang untuk cara menghapusnya, kita tuliskan kolom ini, tambahkan clear di belakangnya. Nah, maka name sudah berhasil dihapus. Not defined. Penggunaan perintah T-title dan B-title. Perintah T-title dan B-title ini digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya seperti ini. Untuk mengeset report header, T-title salary report. Untuk mengeset report footer, B-title confidential. Salary report,
be little confidential. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Nah, pada percobaan 10 ini berikut akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari $3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Judul kolom, nama pegawai dengan pegawai, dan judul kolom gaji dengan gaji, dan formatnya adalah $9. Nah, pada percobaan 10 ini set page seperti ini. Muncul seperti ini hasil report. Terdapat header employee report, footer confidential ini, page size nya 22, line size nya 60, feedback off, title headernya, title footernya, lalu break atau enter, kolom heading kategori pekerjaan, format A15, kolom name, nama pegawai, headingnya format A15, kolom sal heading salary, formatnya seperti ini. Claim statement select dijalankan, job in sal, dimana salnya kurang dari 3000 diurutkan berdasarkan job dan in-name. Ini yang akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Lalu sekarang saatnya latihan soal. Buat file script untuk menampilkan report berikut. Ini hampir sama seperti yang di atas. Ya, seperti ini. Ini saja dia menggunakan inputan enter value, loaded dan hidden. Kita akan coba. Kita masukkan loaded-nya sini 01. Trim clear all itu untuk membersihkan, clear all formatting command untuk membersihkan segala bentuk format, perintah formattingnya.
Lalu untuk hide date nya kita tuliskan seperti pada soalnya. Hasilnya akan seperti ini, sama seperti pada soalnya. Lalu untuk yang nomor 2, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Jadi yang nomor 1 tadi ini sama seperti pada percobaan yang terakhir tadi, hanya saja ini lebih simpel. Kita menginputkan sebuah nilai, date, tanggal, load date-nya, dan hide date di sini. Caranya sama, kita men-set backspace-nya 2 60, lalu header-nya yang bernama employee report, terus ditampilkan ini name di sini untuk memasukkan coding kita, print job pegawai, hide date, tanggal, dimana hide date ini antara load date dan hide date, ada ampersand di sini n, maka diinputkan, outputnya adalah diinputkan enter value, masukkan nilai untuk load date dan hide date, hasilnya seperti ini. Yang nomor 2, buat file script yang menampilkan nama pegawai bekerja dan departemen yang lokasi sesuai nilai, lokasinya itu sesuai nilai yang diinputkan, seperti pada hasilnya ini. Memasukkan nilai untuk lokasi Dallas, maka hasilnya akan seperti ini nantinya. Kita akan coba. Akan disuruh untuk menginputkan nilai untuk lokasinya. Kita samakan pada soal Dallas, kita tuliskan Dallas. Tuh. Jadi untuk yang nomor 2 ini kita inputkan lokasinya seperti pada soal Dallas, yang keluar akan seperti ini. Caranya semua sama, kita hanya bermain di sini untuk memasukkan codingnya, dan ini untuk men-set halamannya. Jadi untuk relasi depno sama dengan d depno ini, lalu lokasinya ampersand, maka outputnya adalah berupa ini, enter value, masukkan nilai untuk lokasi, kita tulis Dallas, maka hasilnya akan seperti ini. Maka akan ditampilkan pegawai, job, dan di name, dimana lokasinya itu ada di Dallas atau sesuai nilai yang diinputkan tadi. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ada salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.